Sumatera Barat memiliki potensi keanekaragaman laut yang besar. Salah satunya terdapat di daerah Sungai Pinang, pesisir selatan. Kekayaan laut Sungai Pinang menjadi rumah bagi ratusan spesies terumbu karang yang merupakan habitat bagi biota laut. Tidak hanya berperan sebagai ekosistem laut, terumbu karang juga memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Pelestarian lingkungan laut sebagai ekosistem pesisir merupakan sebuah tanggung jawab besar. Dan hal itu disadari oleh seorang putra Sungai Pinang, pesisir selatan, David Hidayat. David merupakan salah seorang aktivis lingkungan yang sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan biota laut Sungai Pinang. Kehidupan David Hidayat ternyata tak pernah jauh dari laut. David lahir dan besar di Nagari Sungai Pinang, pesisir selatan Sumatera Barat. Saya David, saya asli Nagari Sungai Pinang, kelahiran tanggal 28 Agustus 1987. Nah, saya baru balik ke sini tahun 2014, sebelumnya sibuk di luar, sekolah, kuliah. Jadi memang begitu selesai kuliah, wisuda, langsung balik kampung sini. Jadi di Sungai Pinang, saya beserta kawan-kawan pemuda di sini membuat semacam sebuah lembaga yang memang fokus kegiatannya adalah konservasi. Salah satunya untuk terumbu karang dan mangrove. Ya tentu sebelum kita mulai masuk ke desa-desa lain atau nagari lain yang ada di pesisir selatan, kita harus bereskan dulu pekerjaan yang ada di rumah kita. Artinya Sungai Pinang masih banyak membutuhkan tangan-tangan yang memang peduli terhadap nagarinya. Apalagi kita melihat di Nagari Sungai Pinang begitu banyak potensi, baik itu laut, darat. Nah kebetulan saya selama kuliah fokus di bidang kelautan perikanan. Makanya begitu balik kampung saya ingin mengabdikan segala ilmu yang saya dapat di bangku kuliah untuk mengabdi di Nagari Sungai Pinang. David menyadari pentingnya peran dan keberadaan terumbu karang bagi manusia tidak selalu membuat kondisinya aman. Kerusakan terumbu karang kerap terjadi, tak hanya di dunia, termasuk di perairan Sumatera Indonesia. Sekitar setengah hektar terumbu karang di perairan Nagari Sungai Pinang, pesisir selatan Sumatera Barat mengalami proses pemutihan atau coral bleaching. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu ekosistem laut dan meningkatkan risiko abrasi pantai. Faktor alam coral bleaching atau pemutihan karang terjadi karena perubahan suhu yang mencapai 1 hingga 2 derajat Celcius. Polusi dan penangkapan makhluk laut yang berlebihan, tumpukan sampah, serta kegiatan pariwisata yang merusak turut menjadi pemicu kerusakan terumbu karang. Pertama saya melakukan penyelaman di sini Nagari Sungai Pinang, ya cukup prihatin kita melihat kondisi terumbu karang atau bawah laut kita. Kita tidak bisa menyalahkan entah itu karena manusianya atau mungkin kerusakan alam, nggak bisa kita melihat seperti itu. Yang pasti kita balik kampung kita harus memperbaiki apa yang sudah rusak. Kalau Sungai Pinang masih setengah baik, masih setengah buruk lah. Artinya mungkin karena ya setelah adanya kelompok Andespin, masyarakat mulai tahu arti penting dari terumbu karang, manfaat dan fungsinya. Nah, jadi selama ini kami menilai sebelum Andespin berdiri itu masyarakat melakukan penangkapan ikan sesuka hatinya. Artinya menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau mungkin tidak peduli dengan kerusakan ekosistem pesisir. Banyak faktor yang dapat merusak terumbu karang, berpengaruh bagi makhluk hidup lainnya. Namun, di balik kerusakan selalu ada upaya untuk memperbaiki kerusakan terumbu karang. Ancaman kerusakan terumbu karang merupakan suatu yang nyata.
Data dari The Status Indonesia Coral Reef tahun 2019, Indonesia bagian barat memiliki 30,44% terumbu karang dengan status buruk. Sementara itu di Sumatera Barat pesisir selatan, sejak tahun 2015, fenomena coral bleaching di kawasan perairan Mandeh dan Sungai Pinang berdampak cukup besar terhadap kehidupan sosial orang-orang Sungai Pisang, Sungai Pinang, Sungai Nyalo, dan perairan pantai lainnya di daerah tersebut. Ya, pertama penyebabnya, faktornya itu ada aktivitas nelayan melakukan penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, ya kalau prediksi saya pribadi juga dipengaruhi oleh kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan yang tidak bertanggung jawab lah. Habis itu yang terakhir juga dipengaruhi oleh bencana alam seperti gempa, itu juga berpengaruh terhadap kelestarian terumbu karang. Kegiatan restorasi terumbu karang menjadi salah satu solusi menjaga kelestarian terumbu karang. Bersama kelompok penggiat alam bahari, David Hidayat atau lebih dikenal dengan David Andespin sering melakukan transplantasi terumbu karang. Bahkan David menargetkan untuk bisa membuat taman terumbu karang yang lokasinya tak jauh dari pantai Sungai Pinang. Sejak tahun 2014, setidaknya sudah 30.000 bibit karang yang ditanam, baik secara swadaya maupun dengan bantuan dari pihak ketiga. Melalui Andespin, David mewujudkan cita-cita dalam melestarikan lingkungan bersama masyarakat sekitar. Andespin didirikan sebagai upaya kelompok dalam pengelolaan dan pengawasan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Andespin mulai saya rencanakan untuk berdiri Andespin 2009. Itu awal-awal masih kuliah lah. Nah, untuk berdiri di Nagari Sungai Pinang, berdiri pasti resminya itu tahun 2016. Tapi 2014 kami sudah mulai berkegiatan di sini. Itu segala unsur, mulai mahasiswa, dosen-dosen atau mungkin dari luar, saya sebisa mungkin ajak ke sini untuk berkegiatan. Dan juga nanti memberikan pengarahan, edukasi terhadap masyarakat. Jadi bukan saya sendiri saja, tidak. Proses penanaman atau transplantasi terumbu karang ini menggunakan dua metode. Metode pertama, bibit terumbu karang ditanam menggunakan sistem rak meja. Sedangkan metode kedua tanpa menggunakan sistem rak meja. Penanaman terumbu karang dilakukan di atas kapal. Dengan pola penanaman diikat substrat yang telah terpasang di rak transplantasi. Rak transplantasi yang telah siap kemudian dibawa ke dasar laut dengan kedalaman 4 hingga 5 meter dari permukaan laut. Tidak hanya sebatas penanaman terumbu karang, komunitas Andespin di bawah komando David juga melakukan monitoring perkembangan terumbu karang. Monitoring ini penting untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan karang yang ditanam. Ya, awalnya kita mengumpulkan dulu masyarakat, siapa yang ingin melakukan penanam terumbu karang, kita kasih pengarahan dulu, penjelasan arti penting dari terumbu karang. Setelah itu nanti kita kasih petunjuk teknisnya, begini loh untuk melestarikan terumbu karang. Kita harus buat mejanya. Sebenarnya ada beberapa wadah kegiatan transplantasi terumbu karang. Salah satunya adalah menggunakan meja besi.
Hasil transplantasi yang dilakukan sejak tahun 2016 membuahkan hasil. Saat ini sudah ratusan terumbu karang tumbuh di perairan Sungai Pinang dan Sungai Nyalo, pesisir selatan. Kawasan bawah laut objek wisata Mande dan Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan merona dengan kembali tumbuhnya terumbu karang warna-warni di dasar laut kawasan wisata. Manfaat ekosistem terumbu karang bagi manusia adalah sumber protein bagi masyarakat. Fungsi secara ekologis terumbu karang sebagai habitat atau rumah biota laut. David selalu memberikan pendampingan dan pengetahuan tentang teknik transplantasi terumbu karang yang baik, mulai dari pemilihan bibit, monitoring, dan pengukuran karang, dan memperhatikan agar rak transplantasi tidak terbalik di bawah laut karena tekanan arus laut yang kuat. Kalau untuk Sungai Pinang, ya dikatakan cukup baik gitu. Apalagi sejak kami mulai ada kegiatan aktif di terumbu karang. Karena memang kami punya kawasan khusus di mana itu kami jadikan lokasi stok center terumbu karang. Jadi memang khusus dijadikan tempat penanam terumbu karang. Selain aktivitas untuk penanam terumbu karang itu dilarang masuk gitu. Nama daerahnya Batu Kucing. Karena secara zonasi itu memang memungkinkan. Pertama itu perairannya bersih, terumbu karangnya juga sudah banyak yang hancur. Aktivitas nelayan juga berkurang di lokasi tersebut, lalu kemudian dekat dari jangkauan kami untuk melakukan monitor. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem pantai, David Andespin juga melakukan penanaman mangrove di sekitar kawasan muara sungai yang ada di sekitar Mande dan Sungai Pinang. Bapak satu anak ini menyadari keberadaan mangrove sangat besar artinya dalam menjaga pelestarian alam laut Sungai Pinang. Mangrove sendiri merupakan jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove menjadi bentuk tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam, yang berfungsi sebagai pencegahan terjadinya abrasi dan menjadi tempat hidup atau habitat bagi berbagai biota laut seperti udang, kepiting, ikan, dan burung. Didampingi anggota komunitas Andespin dan anak-anak desa Sungai Pinang, David rutin mengumpulkan propagul di lahan tanaman mangrove seluas sekitar 1 hektar. David menyisiri tanaman mangrove, sekaligus memantau perkembangan bibit-bibit mangrove. Buah mangrove jenis Rhizopora ini biasanya ditancapkan di polybag untuk bibit. Ya, bagi saya mangrove itu merupakan salah satu ekosistem pesisir yang tumbuh di sekitaran pantai atau mungkin bagian muara dari pantai. Dan mangrove juga berfungsi salah satunya mencegah yang terjadinya abrasi pantai dan juga tempat atau habitat berkembangnya biota-biota yang hidup di sekitar mangrove. Awalnya sebelum kami berdiri atau Andespin berdiri, mangrove termasuk dalam hutan yang dalam kategori rusak lah. Tapi begitu kami berdiri Andespin, alhamdulillah sampai sekarang mangrove terjaga dan kami juga ikut melestarikan mangrove. Buah ini mulai tumbuh dan memiliki 2 daun sekitar 1,5 bulan, sedangkan bibit berdaun 4 sekitar 2 bulan. Umumnya bibit yang sudah bisa ditanam ketika batang sudah memiliki 2 atau 4 daun. Saat ini Andespin telah memiliki 5.000 bakal bibit mangrove yang sudah siap untuk ditanam.
David selalu mengontrol setiap anggota komunitas untuk secara sadar melakukan penyisipan bibit yang rumpang di dalam polybag. Ya, kalau untuk di Sungai Pinang, kami di Andespin mulai dari kami mencari bibit. Ini kan di saat musim buah kami mulai melakukan pencarian bibit. Kami masukkan ke polybag, melakukan pembibitan. Nanti setelah bibitnya siap tanam, baru kemudian kami melakukan penanaman. Dan penanaman itu tidak hanya anggota Andespin yang melakukan penanaman, kami juga melibatkan mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat setempat. Komunitas Andespin mulai menanam dan mengelola sekitar 5 hektar tanaman mangrove sejak tahun 2014. Kegiatan komunitas Andespin didukung oleh sejumlah lembaga pemerintah, swasta, serta komunitas lainnya. Di Pantai Manjuto, Sungai Pinang, pesisir selatan, terdapat sekitar 6.000 batang bibit mangrove yang ditanam dan dirawat komunitas Andespin. Dari total tersebut, hampir 90% mangrove tumbuh dengan baik. Tanaman baru ini menambah rerimbunan mangrove alami yang tumbuh di separuh kawasan tersebut. Dengan mulai banyaknya kawasan titik hutan mangrove membuat kepiting bakau mulai datang ke Pantai Manjuto dan menambah pendapatan ekonomi warga sekitar. Keberadaan mangrove juga relatif efektif dalam menahan deburan ombak ketika pasang tiba. Ya, sewaktu saya masih kecil, itu hutan mangrove-nya sangat terjaga, sangat lestari lah. Belum ada masyarakat yang memang menggunakan mangrove untuk bangunan rumah atau sebagainya. Tapi begitu kunjungan wisata mulai ramai, itu kerusakan mulai perlahan. Jadi ada memang aktivitas itu yang melakukan penebangan mangrove untuk dijadikan tempat wisata atau mungkin pembangunan rumah-rumah wisata. Kalau untuk di Sungai Pinang, ini ada 4 titik lokasi atau hutan mangrove di Nagari Sungai Pinang. Kalau saya perkirakan ada sekitar 30 hektar hutan mangrove dan kondisinya 90% baik. Selain di Pantai Manjuto, komunitas Andespin juga menanam mangrove di Pantai Erong, Nagari Sungai Pinang. Di kawasan ini terdapat sekitar 4 hektar tanaman mangrove, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam sejak tahun 2014. Lorong-lorong mangrove yang rindang, teduh, dan sejuk menambah keasrian dari hutan mangrove. Bagi David, cinta adalah menjaga, melestarikan, dan menikmati. Begitu pula dengan kehidupan ekosistem pesisir, khususnya mangrove. Mangrove menjadi perisai alam yang kuat dalam membentengi dan melindungi kehidupan di daerah pesisir. Selain pelestarian mangrove, David juga sering mengajak anak-anak desa Sungai Pinang untuk menjaga kebersihan pantai. Mengumpulkan sampah-sampah plastik di bibir pantai menjadi aktivitas rutin setiap minggunya. Kegiatan ini sekaligus mendidik anak-anak untuk selalu peduli dengan kelestarian lingkungan laut. Laut yang bersih, bebas dari sampah, akan memberikan kehidupan yang baik untuk masyarakat sekitar dan habitat laut lainnya. Perjuangan David dalam pelestarian lingkungan laut daerah pesisir awalnya tidak mendapat respon positif dari sebagian masyarakat. Belum semua masyarakat menyadari arti penting terumbu karang dan mangrove bagi kehidupan mereka.
Pandangan sinis mengawali bulan-bulan pertama kegiatan alumni Universitas Bung Hatta Padang ini. Suatu hal yang mustahil bagi mereka, kembali menghidupi terumbu karang dan mangrove pesisir Sungai Pinang. Namun hal ini tak menyurutkan semangat dan ketulusan David untuk selalu berjuang menyelamatkan habitat laut. Bersama-sama masyarakat Sungai Pinang, Kecamatan 11 Tarusan, Pesisir Selatan, David mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang dan mangrove. Tidak hanya masuk dalam aktivitas nelayan, David juga memberdayakan sejumlah ibu-ibu nelayan. Setiap minggunya, kelompok wanita Nagari Sungai Pinang rutin membatik tulis. Tangan-tangan mereka begitu lentur memainkan canting yang digunakan untuk mengambil lilin-lilin batik. Untuk pewarnaan, kelompok ibu-ibu nelayan ini memanfaatkan limbah hutan mangrove di sekitar tempat tinggal mereka. Kreativitas dan inovasi ini dikembangkan David bersama kelompok ibu-ibu nelayan dalam menghasilkan batik mangrove yang indah dan bernilai ekonomi. Secara bertahap perjuangan David bersama teman-teman di komunitas Andespin berbuah manis. Pola pandangan masyarakat mulai berubah, apalagi mereka juga dilibatkan dan turut merasakan dampak secara ekonomi. Dari segi lingkungan, mangrove yang mulai besar di Pantai Manjuto, Pesisir Selatan, efektif menahan pasang laut, sehingga air hempasan ombak tidak lagi sampai ke jalan yang berjarak 25 hingga 30 meter dari bibir pantai. Ya, sejauh ini saya melihat David untuk melaksanakan tugas-tugasnya di Kenegarian Sungai Pinang. Alhamdulillah buat kami ya, lantaran karena adanya Pak David mengadakan seperti terumbu karang, memperbaiki terumbu karang yang bagus, dari yang rusak bisa jadi yang bagus. Makanya ikan kemarin sejauh ini ikan udah agak berkurang kemarin. Sekarang lantaran Pak David telah membangun tempat-tempat rumah-rumah ikan. Alhamdulillah sekarang udah menepi lagi ikan. Ikan udah mulai agak terlalu banyak itu. Alhamdulillah. Begitu juga terumbu mangrove. Lantaran Pak David mengadakan kegiatan mangrove ini, anak-anak dan ibu-ibu sebelumnya nggak ada pekerjaan, sekarang udah alhamdulillah udah ada pekerjaan. Dia udah ada tambah-tambah masukan bagi keluarganya. Keindahan pantai Sungai Pinang serta asrinya hutan mangrove dan taman terumbu karang yang dikelola Andespin juga menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan tidak sekedar menikmati indahnya pantai dan berselancar. Mereka bisa menyaksikan hutan mangrove atau taman terumbu karang, sekaligus merasakan pengalaman menanam mangrove dan terumbu karang. David bertekad menjadikan Nagari Sungai Pinang menjadi destinasi unggulan ekowisata. Hutan mangrove diupayakan menjadi taman mangrove, begitu pula taman terumbu karang menjadi taman bawah laut. Dukungan pemerintah agar lokasi ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi sangat dinantikan. Kita semua, terutama masyarakat yang hidup di pesisir, untuk kemudian menjadi bagian dari alam itu, karena memang kita sangat membutuhkan alam itu untuk kehidupan kita. Baik itu bagaimana cara kita bernapas, kita butuh oksigen, dan tentunya dengan kita menjadi bagian dari alam itu, kita mempunyai rasa kesadaran, pedulian atau rasa cinta gitu. Tanggung jawab lah bagaimana kemudian kita menjaganya untuk tetap lestari. Pantai Hijau merupakan sabuk pengaman dari abrasi dan tsunami, serta tempat wisata yang indah dan sejuk. Kelestarian pantai menjadi tanggung jawab kita semua, karena alam adalah sekolah, dan semua yang ada padanya merupakan guru terbaik.